muliakan para masyayikh, para habaib, para kiai, khususnya Hadrat Syekh Kiai Muhammad Khalil As'ad, juga hadir di tengah-tengah kita para tokoh-tokoh, para pemimpin-pemimpin kita. Alhamdulillah ada Pak Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Juga yang saya hormati seluruh aparatur pemerintah, sipil, TNI maupun Polri, para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, terutama para teman-teman pimpinan, para sesepuh jamaah sholawat nariyah Musholla Nurul Iman, hadirin hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, malam ini saya dan kita semua bisa bersama-sama dalam rangka tasyakuran, mensyukuri seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang kecil, nikmat yang besar, tidak kita lupakan, kita syukuri kesemuanya, terutama nikmat lahir dan terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita haturkan sebagai syukur kita kepada Allah, betapapun syukur kita masih katakanlah tidak terlalu baik, betapapun syukur kita masih begini-begini saja, tetapi mudah-mudahan sejelek-jeleknya syukur kita, mudah-mudahan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma. Mudah-mudahan barokahnya kita mensyukuri apapun yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, tentu tidak bisa, tidak mampu kita menghitung satu persatu. Tetapi berkat syukur kita yang segini-segini saja, mudah-mudahan Allah berkenan melimpahkan untuk kita lebih banyak lagi anugerah, nikmat dan pemberiannya. Amin Allahumma. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, tetapi di sisi lain, melalui peringatan Maulid, melalui solawat-solawat, melalui apa yang kita lakukan, mulai dari awal kita bersama-sama mengikuti pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah. Tadi juga kalau tidak keliru kita juga sudah menghaturkan sholawat nariyah kita. Alhamdulillah. Ada tahlil, ada segala macam, kesemuanya. Rangkaian maulid ini kesemuanya mudah-mudahan bisa menjadi sebab kita semua menerima pemberian Allah, terutama tambahan iman, tambahan cinta, agama di dalam diri kita menjadi lebih kuat, agama di dalam diri kita menjadi lebih kokoh. Amin Allahumma. Dan inilah sebenarnya para bapak, para ibu yang saya muliakan, kenapa para sepuh kita, kenapa para kiai kita mengajari kepada kita semua untuk bermaulid. Inilah sebabnya. Mabuk kopok nih. Sama. Kedua-duaan di hudan ini. Laku kedua hudan ini kapan? Kalian dua.
Iya, dapat kon ngerti. Iya, ngerti saya. Para ajuna, tapi berat di dalam hukum juga. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, inilah sebabnya kenapa kemudian maulid-maulid oleh para sesepuh kita, kakek-kakek kita, para bulan-bulan atau minggu-minggu ini, bukan saja pada saat bulan Rabiul Awal atau Rabiul Tsani, bukan cuma itu. Hampir di dalam setiap kesempatan, katanya para masyayikh, kita ini kalau ada acara walimahan pasti ada mahallul qiyam, betul atau tidak? Ada khitanan, mahallul qiyam, alhamdulillah. Ada apa-apa mahallul qiyam. Bahkan saya beberapa waktu yang lalu, saya itu di Makassar, di Sulawesi Selatan, itu semua kegiatan-kegiatan keagamaan yang sifatnya tradisional, itu masyarakat di sana menggunakan berjanji. Mau tasmiyahan berjanji, nikahan berjanji, orang mati juga berjanji, semua berjanji. Kita mahallul qiyam atau tiba, itu semua dalam rangka apa? Dalam rangka mensyukuri atau memperingati atau memeriahkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa betul? Pasti ada. Acara-acara tradisional kita bukan cuma bulan Maulid. Apalagi kalau yang namanya nikahan. Nikahan itu kalau acara ritualnya itu pasti ada mahallul qiyam, ada ya Nabi salam dan seterusnya. Sekali lagi para bapak, para ibu, inilah yang diajarkan oleh para sesepuh, para kakek moyang kita, yang diajarkan oleh para ulama, para guru-guru kita. Alhamdulillah. Supaya apa? Supaya kita setiap saat bersyukur kepada Allah atas pemberian apapun yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita diberi nikmat, makanya sampai-sampai kita ini diajari, kalau kita ini habis makan, kita ini mengucapkan alhamdulillah. Jangan menunggu kita ini untuk mengucapkan alhamdulillah habis makan. Jangan menunggu kita ini sendawa. Jangan ke adrab gelu, mau tak adrab tak ngucap alhamdulillah, jalan ngambil telopereng. Sudah 3 piring dihabisin, masih nunggu kalau kita bersendawa baru alhamdulillah. Nggak sendawa, nggak alhamdulillah, kacau. Betul atau betul? Apapun yang Allah berikan kepada kita, nikmat sekecil apapun, itu yang diajarkan oleh para orang tua kita. Minum juga begitu. Dan yang namanya anugerah dari Allah, para bapak, para ibu, itu gak cuma soal-soal yang sifatnya materi. Jangan kita beranggapan bahwa yang namanya anugerah dari Allah itu hanyalah berupa uang. Bukan, uang termasuk anugerah dari Allah. Kita diberi oleh Allah rezeki uang, alhamdulillah. Mancar etambana ben pangeran, amin. Allah memberi kita misalnya pekerjaan, alhamdulillah. Memberi kita makan dan minum, alhamdulillah. Tapi juga Allah memberi kita ilmu, memberi kita bahkan kedekatan dengan para ulama. Inilah yang paling alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa ditambah oleh Allah, amin Allahumma. Orang dekat dengan para ulama, cinta kepada para ulama, inilah yang akan mengantarkan kita
cinta kepada Allah Subhanahu. Barangkali di antara kita ada banyak yang tidak mengenal Rasulullah secara detail. Barangkali kita hanya mengenal Rasulullah sebagai utusan Allah, sebagai Nabi Allah. Betul atau betul? Kadang-kadang umat Islam atau sering kita temui umat Islam mungkin tidak tahu nama ayahanda Rasulullah, nama kakeknya Rasulullah, nama ayahanda kakeknya Rasulullah, nama kakek moyangnya Rasulullah. Banyak umat Islam yang tidak tahu. Kita umat Islam hanya mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, sebagai Nabi Allah. Tapi itu sudah cukup, alhamdulillah. Mungkin kita tidak terlalu mengenal Rasulullah, tapi para bapak, para ibu, ketika kita mengenal, ketika kita dekat dengan para ulama, kita menjadi tahu seperti apa cita-citanya para ulama. Kita menjadi paham seperti apa berat dan penderitaannya para ulama. Kita menjadi mengerti seperti apa perjuangan para ulama. Kita menjadi sadar seperti apa belas kasih sayangnya para ulama kepada umatnya Kanjeng Nabi. Insya Allah cinta kita akan semakin besar kepada para beliau. Amin. Allahumma. Dan itulah para bapak, para ibu yang akan mengantarkan kita mencintai yang sesungguhnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma. Ba'dul masyayikh, saya sering menyampaikan, banyak para guru kita ini menyatakan kalau orang benar-benar bersungguh-sungguh dengan tulus mencintai waliyun min awliyaillah, pada saatnya orang itu akan dianugerahi oleh Allah cinta kepada Rasulullah. Amin. Kalau kita mencintai waliyun min awliyaillah, kita mencintai para walinya Allah, tinggal menunggu waktu. Asal cinta kita benar-benar, asal cinta kita bersungguh-sungguh, asal cinta kita ini tulus, meskipun mungkin kita ini masih tergolong orang-orang yang banyak dosanya. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Amin. Dosa-dosa kita, dosa-dosa seluruh umat Islam, kesemuanya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Walaupun kita banyak dosa, tapi kita menyimpan, memendam cinta kepada para ulama, para aulia, maka kita tinggal menunggu waktu. Insya Allah kita akan mendapatkan anugerah dari Allah berupa cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling penting katanya para bapak, tanda-tandanya cinta itu kemudian ada kerinduan. Amin Allahumma. Kita merindukan Rasulullah. Amin Allahumma. Lalu juga disebut kata para ulama, tanda-tandanya cinta itu adalah kerinduan terhadap ajaran-ajaran Rasulullah. Amin Allahumma. Setiap kali kita selesai melaksanakan kebaikan, kita merindukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Setiap kita selesai sholat zuhur, kita menunggu untuk nanti asar sholat lagi. Setiap selesai sholat asar, kita menunggu, kita merindukan datangnya maghrib untuk sholat kembali. Selesai maghrib, kita merindukan datangnya isya untuk sholat kembali. Begitu juga isya, kita menunggu terus seperti itu. Inilah salah satu kenapa kemudian para kiai, para ulama kita mengajarkan supaya kita terus menerus bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau orang
sudah dianugerahi cinta, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah atau menjauhi yang dilarang oleh Allah. Kesemuanya akan dilakukan dengan senang hati. Betul apa betul? Makanya jangan heran kalau kemudian kita mendengar ceritanya para ulama, para aulia yang di dalam hatinya ada cinta kepada Rasulullah sedemikian besar, ketika menjalankan syariatnya Rasulullah itu dilakukan dengan senang hati. Kalau orang seperti kita mungkin sholat masih dengan berat hati. Kalau ada perintah sholat mungkin kita masih berat untuk melakukan sholat. Tapi walaupun berat hati, walaupun dengan sangat-sangat terpaksa, dia tetap melawan ajakan-ajakan untuk tidak sholat, ajakan dari diri sendiri, ajakan dari setan, ajakan dari siapapun untuk tidak sholat. Dia melawan dan dia bahkan tetap sholat. Itu sudah tergolong sangat-sangat bagus. Betul atau betul? Berat memang kita ini untuk sholat, iya, tapi kita berjuang untuk mengalahkan rasa berat itu. Dengan berat, dengan terpaksa, akhirnya kita bisa mengalahkan dan kita bisa sholat. Alhamdulillah. Itu sudah kebaikan yang luar biasa. Apalagi orang yang kemudian tidak ada beratnya, gampang mudah untuk sholat, gampang atau mudah untuk puasa, ada kemudahan, ada tidak ada perasaan berat sama sekali untuk bersedekah, untuk menginfakkan pemberian-pemberian Allah di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melaksanakan itu berarti kita sudah satu tingkat naik lagi, bukan dengan berat hati, tapi kita melaksanakan kewajiban menjauhi larangan dengan tanpa berat hati. Tapi ada yang berikutnya, melaksanakan perintah menjauhi larangan dengan senang hati. Amin Allahumma. Kalau sholat senang, membaca Al-Quran senang, walaupun tidak ngerti artinya, walaupun memang ada orang yang tidak tahu artinya terus senang dengan Al-Quran, banyak. Betul apa betul? Orang baca Al-Quran tahu artinya lebih baik. Orang baca Al-Quran mengetahui tafsirnya sangat-sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Tetapi kalaupun tidak tahu artinya, kita tetap saja bisa menikmati keindahan Al-Quran. Betul apa betul? Betul apa betul? Saya pernah ditanya oleh orang, bagaimana mungkin orang tidak tahu artinya Al-Quran bisa menikmati bacaan Al-Quran? Anda jangan bilang tidak mungkin. Saya bilang banyak orang yang tidak tahu artinya lagu-lagu India itu. Lagu-lagu India itu gak ada yang tahu artinya. Tapi mau ngiding lagu India ake teki ya Bapak. Betul apa betul? Itu lagu India mendingan para bapak, para ibu. Di situ Bondo itu ada tradisi yang namanya mamaca. Nggak tahu apa bahasa Indonesianya mamaca. Masa babaca begitu? Lagi nembang. Hah? Nembang. Tembang. Nembang. Mamaca. Iya, nembang. Dinara sudah, tak ngerti ajak sudah. Nggak paham juga nggak apa-apa, nggak wajib kok ini. Tapi saya ingin menggambarkan orang mamaca itu saya ingin ngaki jebet. Kadang kateluan, kadang kaduaan. Itu pakun makobos apa? Nggak silang ini ngaki seneng ngakapi, padahal jebet. Jangan.
Orang bisa menikmati macopat, menikmati membaca. Masa orang kemudian Al-Quran nggak bisa menikmati? Itu tergantung soal rasa. Kalau kita rezeki cinta, amin, maka kita akan menikmati semua yang Allah hidangkan untuk kita. Amin Allahumma. Saya kalaupun misalnya oleh Allah, kalau orang yang cinta, para bapak, para ibu, kalau orang yang hatinya berisi cinta, itu biarpun diperlakukan sakit atau disakiti, dia akan tetap tersenyum, tetap akan dengan senang hati menerima, dan itu tidak dianggapnya sebagai sakit. Betul betul? Betul betul? Gak usah jauh-jauh seorang suami mencintai istrinya. Gak usah seorang istri mencintai suaminya. Biarpun dicubit sakit, itu sakitnya hilang. Cubitannya monparlo mato. Tero etobi ya boleh mata. Menang terus. Gak usah itu, gak usah itu. Sambil contoh sederhana. Saya misalnya datang katakanlah ke Cihora, oleh Cihora saya disuguhi minuman, saya minum, ternyata pahit, tapi saya percaya Cihora nggak mungkin mencelakai saya, nggak mungkin Cihora ini mau membuat saya celaka binasa, nggak mungkin, melukai saya tidak mungkin. Jadi walaupun pahit, rasanya di dalam tenggorokan saya, tetap saya minum. Betul apa betul? Betul apa betul? Karena kalaupun saya tanya, Ciora, ini kenapa mak pas pae nombi kau lah? Tahu saya tanya, karena mau ditanya, kijaunya kau pun sentuh. Walaupun ditanya, jawabnya cuma satu. Ini jamu yang kalau sampean minum, sampean akan menjadi sehat. Betul apa betul? Betul apa betul? Mun pangeran, kalau Allah memberi kepada kita sesuatu yang pahit, kenapa harus kita menolak? Kalaupun Allah memberi kita kepahitan-kepahitan, kenapa kita tidak akan menelan? Cihora saja memberi saya pahit, tetap saya telan, karena saya meyakini bahwa cemuk mun eyeno bisa jadi sehat. Benikun perak seneng, monparlo ada banyak tukang jamu di situ Bondo. Itu orang kalau mau beli harus antri, melihat barang pae antri. Mon ebri pae mon pangeran apa sana kesuan. Padahal tukang jamu tak tahu apa racikannya, tak tahu, mah antri. Tapi Allah memberi kita pahit. Kenapa kita harus kemudian menolak? Allah memberi kita sepahit apapun, seharusnya kita telan apapun itu ada. Betul atau betul? Ini kecinta para bapak, para ibu. Mudah-mudahan barokah maulid, barokah sholawat, cinta di dalam diri jiwa kita semua, di dalam jiwa setiap umat Islam, mudah-mudahan ditingkatkan oleh Allah. Amin Allahumma. Dan karena itu sudah pasti para bapak, siapapun yang mencintai Allah pasti akan dilindungi dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Betul apa betul? Ada ceritanya mulai zaman Nabi Adam sampai hari ini, sampai ila yaumil qiyamah, orang yang mencintai Allah kemudian disia-siakan oleh Allah. Tidak ada. Yang ada, orang yang mencintai Allah akan dilayani oleh Allah, akan dilindungi oleh Allah, akan terus-menerus dirahmati oleh Allah. Betapapun yang diberikan oleh Allah terasa pahit, terasa manis, terasa hambar, terasa tawar, rasa bisa beraneka macam, tapi intinya tetap satu, perlindungan dan rahmat Allah akan senantiasa menyertai kita semua. Amin Allahumma. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan segala persiapan sampai peringatan Maulid ini terselenggara, kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat-sholawat, terutama jamaah sholawat nariyah, baik yang dibaca secara bersama-sama di dalam rutinan maupun dibaca sendiri-sendiri, secara pribadi-pribadi, sambil bekerja, sambil berkendara, sambil tiduran, sambil rebahan, sambil apapun kita beraktivitas, sholawat-sholawat ini terus kita jalankan. Amin Allahumma. Manter sajen ke teh, amin. Sampai bisa nyicip manis, amin. Hingga kita bisa mencicipi manisnya sholawat, amin. Manisnya bermesraan dengan Allah, amin. Lezatnya bermesraan dengan Rasulullah, amin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhallu bihil wa tanfariju kurabu wa tuqda bihil hiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajhihil karimi wa ala wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Semua yang terlibat langsung maupun tidak langsung, mudah-mudahan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah, amin. Fitini wa dunya wal akhirah, amin. Sampai ke anak cucu kita semua ila yaumil qiyamah, amin. Saya andi santri-santri nama Menteri Pemilu ya Allah, Menteri Pemulja Kapti sanak potoh ila yaumil qiyamah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.